Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat datang di channel Aini Tasawuf Psikoterapi. Perkenalkan, nama saya Ainur Aini dari kelas Tasawuf Psikoterapi semester 4 dalam mata kuliah Diagnostik. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang fungsi intelektual pada laporan diagnostik. Dalam DSM-4 dan Traditional Rank, menurut buku Handbook of Psychodiagnostic, fungsi intelektual merupakan salah satu bagian dari laporan tes diagnostik. Selanjutnya, dalam DSM-4 dan Traditional IQ Rank, di mana para psikolog sekarang lebih tertarik untuk melaporkan skor dalam hal rentang yang jelas. Misalnya, dalam hal ini kita harus memperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut, seperti kemampuan komunikasi, perawatan diri, manajemen kehidupan rumah, keterampilan sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada timbangan tes kecerdasan, di mana dalam buku Hallerman dalam buku Handbook of Psychodiagnostic, tes kecerdasan yang digunakan oleh para dokter adalah menggunakan skala Wechsler, di mana klasifikasi IQ tingkat dalam DSM-4 sebagai berikut. Ada retardiasi mental ringan, sedang, parah, sampai ke bawah. Berbagai faktor membuat IQ skor berbeda dari potensi pasien atau tingkat fungsi maksimal, di mana skor yang diperoleh hanya akan menunjukkan bagaimana kondisi pasien berfungsi pada saat ini saja. Selanjutnya, IQ skor yang diperoleh dari tes kecerdasan hanya merupakan indikator awal dari fungsi pasien itu sendiri, sehingga IQ keseluruhan ini akan disempurnakan dan dibedakan dengan mempertimbangkan kedua komponen utama, yaitu fungsi verbal dan kinerja. Setelah itu, tadi kan ada IQ verbal dan IQ kinerja atau IQ performance. Nah, bagaimana pengertian dari keduanya? Yuk, terus ikuti slide berikutnya. IQ adalah tingkat kecerdasan secara umum, di mana IQ verbal adalah suatu pemikiran psikologis terhadap individu atau kelompok yang mensyaratkan keakraban dengan bahasa secara tertulis maupun secara lisan, atau bisa jadi IQ verbal ini merupakan kemampuan anak dalam memahami dan menggunakan bahasa, misalnya memperbanyak kosakata atau pemberdayaan kata. Ada juga fungsi tes IQ verbal, yaitu untuk memahami, mengukur, dan baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, yang kedua ada IQ performance atau IQ kinerja IQ, di mana merupakan kemampuan dalam memahami dan memecahkan sebuah masalah sehari-hari. IQ verbal dan kinerja IQ, di mana tes kecerdasan yang disukai adalah Wechsler timbangan. Pada saat tes skala ini dengan mudah akan dikelompokkan menjadi terutama pada keterampilan verbal dan bahasa, dan mereka mengandalkan kinerja. Selanjutnya, verbal sebanding dengan kinerja. Ketika verbal dan kinerja sebanding atau setara, maka dikatakan pasien juga sebanding dalam kedua bidang ini. Selanjutnya, verbal lebih besar dari performa, di mana jika
verbal lebih besar dari kinerja. Yang pertama adalah seseorang bisa dilihat dari kegesitan atau kemahiran dalam ekspresi verbal, menganalisis, mengingat, dan lain sebagainya. Oke, nah sebaliknya, dalam hubungan ini, jika kinerja IQ lebih tinggi dari verbal, maka bisa dilihat dengan motivasi berprestasi, pendidikan, nilai yang besar dari segi diagnostik dan patologis implikasi pada verbal IQ di mana lebih signifikan atau lebih besar daripada kinerja IQ tersebut. Nah, selanjutnya ada kinerja lebih besar dari verbal, di mana jika kinerja lebih besar daripada verbal, maka dapat digambarkan seperti dalam tindakan atau aktivitasnya lebih reflektif kecenderungannya, terus minatnya juga berkembang dalam kegiatan menganik, visual analisis, dan lain sebagainya. Nah, kelompok verbal dan kinerja dengan menganalisis dan melaporkan hasil pengujian intelijen pada tingkat organisasi ini dapat dikumpulkan informasi dari lebih satu subtes, dapat diringkas dan dapat disampaikan sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, kesimpulannya adalah hasil subtes dapat menyiratkan informasi mengenai kemampuan perencanaan, penilaian, dan lain sebagainya. Perbedaan yang signifikan antara subjek dapat didefinisikan sebagai sebaran lebih dari IQ point, di mana IQ verbal lebih besar dari kinerja, maka IQ dapat dikaitkan dengan motivasi prestasi, upaya intelektual, atau nilai besar dalam sebuah pendidikan. Skor kinerja yang lebih rendah juga dapat menyiratkan depresi atau kasus-kasus lainnya. Nah, selanjutnya, kinerja IQ itu lebih besar dari IQ, maka akan dikaitkan dengan impulsif atau bahkan orientif psikopat. Terus skor verbal yang lebih rendah juga dapat mengidentifikasi kesulitan refleksi atau gangguan pemrosesan dalam belajar. Nah, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktu dari teman-teman yang udah melihat video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.